Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kita awali kajian malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sibaan makna surah 2 ayat 118 yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Pada pertemuan terakhir sampai pada bahasan jahadu sebagai langkah awal sekaligus langkah nyata untuk aktivitas yang terbit dari hati bersih murni untuk menjangkau rahmat. Untuk itu harus meninggalkan pola iblisiyah. Maka ketika rahmat diperoleh, maka sesungguhnya dia telah dihidupkan, keadaan hidup. Dia menghidupkan kamu, yuhyikum. Dan itulah sebagai satu kebenaran, kehidupan yang benar, jangkauan yang benar ketika hati dihidupkan. Untuk sampai pada tahapan benar semacam itu sehingga masuk golongan as-siddiqin, maka hendaknya bersama hamba-hambaku Allah jadi bekerja sama membentuk satu jamaah untuk berbuat sebagaimana tanaman dengan pengorbanan terbesarnya. Nah, tanaman itu apa nanti juga ada penjelasannya. Nah, sesuai ukuran dan keadaannya. Karena setiap orang itu punya bakat masing-masing, punya ukuran masing-masing, maka semua beramal sesuai dengan keadaannya itu. Tapi apapun amalnya, semuanya harus sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, untuk tetap dalam petunjuk Allah itu harus ada kesediaan untuk mengikatkan diri pada hukum-hukum Allah. Nafsu itu diikat dengan hukum-hukum Allah. Dengan keadaan nafsu terikat itu, hendaknya kamu mencari keridhaan Allah yang tetap, keridhaan yang tetap dari Allah. Itu tabi'ani dengan mengikuti aku Rasulullah sebagai orang-orang yang sabar. Nah, ini ayatnya kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang lanjutannya ini jim fathah. Jim fathah kemarin itu 66, sekarang dimasukkan alifnya. Kalau alifnya dimasukkan maka menjadi 67. Menjadi 67. Ini kelanjutannya. 67. Surah 67 Al-Mulk. Wilayah kerajaan Allah. Maka dengan begitu akan disampaikan menjadi usul sambung disampaikan ke wilayah kerajaan Allah. Di wilayah kerajaan Allah inilah mendapat tambahan energi keilahian, energi ilahiyah. 67 padatannya 13, di dalam 67 ada titiknya 13, jumlahnya 6. 13 itu sama dengan 13 13 2. Jadi secara setimbang untuk hidup yang indah dan setimbang, mendapat tambahan energi ilahiyah untuk hidup yang indah dan setimbang. Itu yang dikatakan hayyan. 67 ini juga kata hayyan. Di sini tadi ada kata yuhyikum, di sini 67 hayyan. 142 yuhyikum, 67-nya hayyan. Surah 67 ini jumlah ayatnya 30. Jumlah ayatnya 30. 30 itu ya ruang hening. Jadi di wilayah inilah tempatnya ruang hening itu. Karena itu ya keheningan itu ya apa itu? Sepi ing pamrih, rame ing gawe, itu wilayahnya di sini. Wilayahnya di sini ketika orang musul sampai pada wilayah sini. Nah, ingat murad marid ini.
30 itu juga kata hal. Hal itu artinya keadaan. Hal itu artinya keadaan. Maka keadaannya sebagaimana ini. Enam tujuh tambah 30 itu 97. 30-nya keadaan itu sini. Pertama, keadaan orang yang sudah usul di kerajaan Allah, lalu dapat tambahan energi ilahiyah untuk hidup secara indah dan setimbang itu, keadaan dia adalah sebagai orang yang bertobat. Dia akan tercatat sebagai orang yang bertobat. Jadi tobat yang sebenarnya itu kalau sudah sampai usul masuk ke ruang hening di kerajaan Allah, itu tobat yang sejati. Artinya kembali ke asal, Sebelumnya itu ya masih wilayah terlantar, belum kembali ke rumah. Rumahnya itu aslinya kan di sini. Rumah manusia itu kan di sini di kerajaan Allah itu. Terus dia dilempar masuk nembus wilayah apa itu? Alam nasuk, alam jin, iblis, apa itu? Semua itu wilayah-wilayah yang di luar ini. Nah, masuk ke sini baru tobat yang sebenarnya. Nah, ketika berada di rumah Allah, di kerajaan Allah inilah orang itu merasakan kehidupan yang lapang yang sebenarnya. Basit, karena bertemu dengan Allah yang maha basit, yang maha melapangkan. Maka tidak ada yang namanya sumpek. Itu yang disebut wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun itu. Nah, namanya sudah lapang itu, keruwetan, kesumpekan tidak akan dirasakan lagi. Dan itu sebagai satu kemenangan, fathan. Itulah kemenangan. Menang itu bila mana? Bila keadaannya itu kamu itu mati, mitu. Ini yang dikatakan mati saat durunge mati itu. Kalau dalam hadis qudsi atau dialog antara Allah dengan Nabi Musa itu ada mati putih, mati kuning, mati merah, mati hitam, jenis-jenis mati. Nanti bisa ditelaah lebih lanjut apa maksud mati-mati. Secara umum saja dalam hal ini yang mati itu nafsunya mati. Sudah berada di Allah, kembali ke Allah, di rumah ke Allah, sudah dirinya itu sudah lenyap, keadaannya fana, itu yang dikatakan mati. Keberadaan diri itu sudah nggak ada karena sudah menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Tapi ia hidup. Nah, karena itu di dalam surah Al-Imran jangan kamu kira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya ia hidup dan mendapat rezeki yang mulia dari sisi Allah. Nah, rezekinya ini dengan berita-berita dari Allah, binabain, dengan berita dari Allah. Itu yang di sini 97 ini nakma'an. Dia merasakan keadaan yang bahagia. Fa'amintum, maka kamu merasa aman. Nah, kebahagiaan itu ialah kalau dengan keimanan itu membuat kehidupan seseorang itu menjadi aman. Satu rumpun dari alif mim nun. Keimanan itu membawa orang menjadi aman. Maka hadis mengatakan kalimat tauhid, iman itu adalah gawangku. Siapa masuk ke dalam gawangku, maka keadaannya aman. Nah, gawangku itu adalah kerajaan Allah ini. Sudah masuk ke sana, merasakan rasa aman yang sebenarnya. Rasa aman yang sebenarnya koyo opo aku ora ro. Ya padha ora ro. Mulai saya kana sing disi ira ya sakjane cerita nek ngene.
Kalau saya terus terang durung saya, mek omong tok. Mek delok ngene Masya Allah tiba-tiba koyo ngene. Ora ono iman sing bener iki sing wadok. Sing wadok. Ya paling ya sing iman ala harfen niku. Lek oleh seneng, waduh kayak iso mari ngono lek musibah susah, waduh koyo ngene opo. Surah 22 ayat 11 kan gitu. Hanya cobaan sedikit aja rasanya koyo cobaannya koyo opo. Hanya dapat gangguan sedikit saja rasanya gangguannya koyo opo. Iman ala harfin, iman pinggiran, jauh dari keadaan yang digambarkan iman yang sejati. Masuk wilayah kerajaan Allah sebagai orang yang tobat sejati, dirinya mati, bahagia, lapang dengan berita-berita Allah, karena kehidupan hatinya itu selalu sambung, hamim. Jadi hamim itu hamim. Makanya banyak orang yang mengamalkan 7 surah hamim itu. Maksudnya itu biar cepat sambung ke sini. Maksudnya itu biar cepat sambung ke sini. Hamil. Nah, tapi ternyata bacanya hanya lisan saja, nggak ditunjukkan dengan yang bagian atas sana tadi itu jihadnya. Hamilnya sudah apal, tapi jihadnya sana nggak ada. Ya Raono. Nah, kamu merasa aman. Dia memberi rezeki kepadamu. Dia memberi rezeki. Rozakoni, dia memberi rezeki kepadamu. Jadi orang-orang yang berada di wilayah kerajaan Allah, jangan dikira orang yang mati syahid itu mereka mati, tapi mereka sesungguhnya hidup di sisi Allah, mendapat rezeki yang mulia, dia mendapat rezeki, mendapat rasa aman, mendapatkan bahagia. Nah, mati ini tidak harus mati sebenarnya, tapi mati nafsunya. Maka itu akan menjadikannya kamu sebagai orang-orang yang bersyukur, sebagai orang-orang yang bersyukur. Nah, jihad itu tadi, wajahatu, ya tidak harus mesti bentuknya selalu perang. Selalu perang. Salah satunya itu ialah memelihara sholat-sholatnya. Memelihara sholat itu dalam rangka jihad. Maka kalau sholatnya sungguh-sungguh itu bagian dari jihad. Karena 97 itu adalah as-sholawat, sholat-sholat. Nah, sholat-sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga masuk yang disebut wilayah sholat langit. As-sama, langit. Maka ibadahnya itu khusyuknya sebagaimana khusyuknya malaikat. Itu adalah sholat roh. Sholat roh. Sholat roh. Karena 67 itu 42. 42 itu roh. Itu sholat tingkatan roh, yaitu singkat sholatnya sholat langit atau sholatnya manusia langit. Ada di antara manusia itu yang dijuluki sebagai manusia langit. Dia hidup di bumi, kakinya menjejakkan tanah, tetapi rohaninya ada di langit. Misalnya saja Uwais Al-Qarni, itu termasuk salah satu hamba Allah yang masuk manusia langit. Nah, pada manusia langit yang sholatnya sholat roh, tingkatan roh itu, maka dia dapat berita-berita ini, rezeki, berita. Kenapa? Karena dia menurunkan Quran ke dalam hati. Nazzalahu. Dia menurunkan Quran ke dalam hati. Jadi Quran yang sebenarnya, bacaan yang sebenarnya itu, kalau Quran itu sudah manjing di hati, bukan di pikiran, bukan di ingatan. Manjingnya makna Quran di hati, itulah pemahaman Quran yang sebenarnya. Karena itu, untuk mempercepat, memperlancar manjingnya Al-Quran di hati itu, ya sholat tahajud itu. Karena bacaan-bacaan di sholat tahajud itu potensial memberikan bekas yang lebih bagus daripada bacaan di waktu yang lain. Karena itu di sana diminta marot tilil Qur'ana tartila, dan bacaannya akan lebih berkesan, lebih berbekas. Nah, itu yang akan mengarahkan, membawa wusul pada maqamah mahmudah di wilayah kerajaan Allah itu. Begitu rumusnya. Sekali ngelakon ini, ya akhir apa enggak? Rumusnya jelas ini, wis enak, pokoknya enak. Bayangno yo, gak enake itu. Gak enake bahagia dapat rezeki, waduh wis. Mbok kaya apa ngene urip sing kaya ngono iki, kapan kelakon iki. Wis muga-muga ndonga tinonga wis.
Ngerti itu nggak orang sing ngamini. Kok ora gelem. Yang begitu itu, maka keadaan orang itu dia berjalan di jalanku, yamshi, dia berjalan di jalanku, sabili di jalanku, jelas jalannya itu ada di jalan Allah, jalannya itu di jalan Allah. Nah, karena dia berjalan, sudah Qur'annya itu terus mengalir ke hati, sudah manjing di hati, dia berjalan di jalan Allah, maka dia dia menjadi ma'ini sebagai sumber mata air. Sebagai sumber mata air. Jadi dia menjadi narasumber. Jadi yang begini itulah yang berhak disebut sebagai narasumber. Dia sumber mata air. Yang tidak begini itu ya masih ngaku-ngaku aja. Atau dilabeli sebagai narasumber. Tapi sebenarnya bukan narasumber. Belum. Nah, narasumber itu selaku pemberi peringatan. Lianduro untuk memberi peringatan, baru melaksanakan peringatan yang sebenarnya, dan lasodikun pasti benar, peringatannya itu pasti benar, sudah tidak ada keraguan, sudah berjalan di jalan Allah, sebagai mata air, sebagai narasumber dalam memberi peringatan, itu pasti benar. Nah, kebenarannya itu dalam kepemimpinan. Nah, 67 itu kan raja kerajaan, dia sebagai pemimpin. Ya ini ukuran pemimpin itu yang seperti itu. Kalau enggak itu belum berhak jadi pemimpin tapi wis maksa jadi pemimpin. Nah, karena itu keadaannya kacau. Nah, kalau sudah begitu pasti benar, maka dia layak mendapat tugas fungsi kepemimpinan baru masuk pada hak fakha. Fathahnya 61. Surah 61 laras lurus. Haknya aktivitas. 61 dengan 27 88 Al-Qur'an. Jadi aktivitasnya itu laras lurus dengan Al-Qur'an sudah. Memang Al-Qur'an sudah manjing di hatinya kok. Bukan apalanya, tapi setiap tindakannya itu serba Qur'ani, sudah. Laras lurus itu begitu. Jadi ukurannya bukan hafalan, makanya nggak usah dihafal, no. Kan dua alasan, no. Tapi yang penting tinggal aku nih, Qur'ani nggak usah dihafal, ngapal itu hanya ngapal, no. Itu 10 dino oleh sak menit ayat, mari ditinggal birang-birang dino, lali meneh. Qur'ani. Nah, kalau sudah aktivitas sesuai Qur'ani itu, maka lanjut dunya ini dal 8, ini waw 26 itu 34 itu surah 34 itu perubahan yang besar, maka dia menjadi pembawa perubahan. Dan 34 itu adalah dari rumus Muhammad, karena itu teladannya, itibanya itu pada Muhammad ini 1420 34. Muhammad itu sebagai pembawa perubahan. Keadaannya itu membawa perubahan. Jadi kalau psikologi behavioral itu mengatakan orang itu diubah oleh lingkungan, tapi orang yang kuat sebagaimana Rasulullah itu mengubah lingkungan keberadaannya. Bukan dirinya yang diubah oleh lingkungan. Keberadaannya itu membawa perubahan di lingkungan. Nah, semua Nabi, Rasul itu mesti fungsinya dalam rangka membawa misi perubahan. Karena satu masyarakat itu sudah terlalu menyimpang, terlalu jauh, sudah rusak, maka dilakukan perubahan. Nah itu kalau domahnya, rofaknya ini dimaknai fenomena wow dengan angka 26. Kalau rofak itu 48. Nanti belum domahnya ini. Kalau 48
dengan 8 itu 56. Maka ibadihi menjadi hambanya. Jadi yang begini-inilah sebagai hambanya. Karena itu subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Muhammad itu sebagai hambanya. Jadi kedudukan manusia, derajat pangkat manusia yang paling tinggi itu adalah menjadi hambanya. Nah kalau belum itu apa? Ya masih sana, masih bisa hambanya iblis, masih bisa hambanya ifrit, masih bisa hambanya nafsunya, masih bisa hambanya kehormatannya, masih bisa hambanya orang lain. Belum sebagai hambanya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah. Kitab itu diturunkan, dimanjingkan pada hati itu juga pada hambanya. Surah Kahfi. Kalau belum bertambah hambanya masih mental. Quran itu belum meresap ke hati. Padahal di hati itulah Allah mengumpulkan. Karena itu jangan engkau terlalu cepat membacanya, tergesa-gesa membacanya sampai Allah mengumpulkan di dalam hatimu. Jadi Quran sebenarnya itu adalah Quran yang di dalam hati. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilma. Surah 29 ayat 49. Bal huwa ayatun. Ya, ayat-ayat yang nyata di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Nah itu dapat pemberitaan ilmu. Nah kalau sudah mendapat mandat kepemimpinan begini ini, mandat kepemimpinan semacam itu, maka tugasnya ya seperti ini. Sebagaimana surah 21 ayat 73. Surah 21 ayat 73. Ya itu apa? Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim filal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, memberikan peringatan dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Maka perintahnya pasti benar itu karena selalu pada kebaikan, khairat. Menegakkan sholat, iqamah sholat. Karena tanpa sholat semuanya sia-sia, bohong. Wa ita zakat, bukti sholatnya benar itu maka menunaikan zakat. Dan hanya kepada kamilah mereka selalu mengabdi sebagai seorang hamba, abid. Keadaannya seperti itu. Nah, yang pemimpin begini ini yang memberi petunjuk dengan Al-Quran, dengan perintah Allah itu memiliki ciri-ciri semacam ini. Kalau enggak layak diangkat sebagai pemimpin. Karena kebalikan dari pemimpin ini ada pemimpin yang berbeda. Ada pemimpin yang berbeda. Siapa pemimpin yang berbeda dengan ini? Yaitu sebagaimana disebut pada surah 28 ayat 41. Jadi waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsurun. Jadi kalau pemimpin yang benar itu seperti ini, tapi ada pemimpin yang memaksakan diri merampas hak kepemimpinan manusia, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Karena pemimpinan itu bagian dari persoalan keagamaan. Maka menjadi kewajiban ketika seseorang itu bepergian hanya 3 orang itu wajib mengangkat pemimpin. 3 orang itu sudah wajib mengangkat pemimpin. Karena misalnya di jalan itu terjadi konflik atau perselisihan, diharapkan bisa diselesaikan dengan adanya kepemimpinan. Apalagi satu negara, apalagi satu komunitas yang besar, itu harus ada pemimpinnya. Itu bagian dari kafah dalam agama itu adalah soal kepemimpinan. Rumah tangga itu harus ada pemimpinnya, nggak ada pemimpinnya, ada 2 nakoda, ya rusak rumah tangga.
sudah ditentukan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau di rumah tangga seperti itu. Kalau bepergian 3 orang, ya ada pemimpin. Nah, pemimpin itu seperti apa? Sholat itu mengajarkan. Sholat itu mengajarkan. Jadi kan ada sholat. Kepemimpinan yang diajarkan dalam sholat. Apa? Siapa yang diangkat jadi imam? Pemimpin itu siapa? Pertama adalah orang yang paling paham tentang Quran. Yang paling paham tentang Quran. Hafalannya, pemahamannya tentang Quran di antara yang ada itu siapa? Itu yang berhak. Kalau ternyata ditemukan sama, maka dipilih yang lebih dahulu hijrah itu siapa? Yang lebih dulu berbuat kebaikan, yang lebih dulu Islam, itu siapa? Hijrah. Karena hijrah itu menunjukkan tingkat kekuatan iman seseorang. Orang yang ragu-ragu nggak akan segera hijrah. Tapi hijrah itu sudah menunjukkan kekuatannya. Jadi faham diikuti hijrah. Nah, kalau ternyata hijrahnya sama, baru dipilih yang paling sepuh siapa, yang paling tua siapa. Itu imam. Nah, terus kalau dalam sholat jamaah di belakang imam ini nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh sembarangan orang. Nabi itu kalau jadi imam di belakangnya itu mesti sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi begini ini jarang diikuti di masjid-masjid itu. Misalnya ada orang yang model ngatur gini dimusuhi. Ada di Malang ini yang seperti itu. Jadi kalau dia jadi imam itu selalu memanggil orang-orang yang dipandang siap untuk ini, untuk menjadi pengganti. Jadi orang-orang utama. Itu reaksinya yang udah buntel. Ada di Sengkaling tadi. Seorang imam yang selalu begitu. Yang menurut ceritanya, menurut cerita Pak Heru. Karena Pak Heru penduduk sana. Seperti itu orang Ustadz siapa gitu. Dia mengikuti Nabi. Jadi supaya kalau ini berhalangan langsung diganti oleh yang di belakangnya. Jadi di belakangnya itu adalah para. Kalau di Masjid Nabawi itu kita menggunakan sop persis di belakang imam itu mesti diusir. Haram, nggak boleh karena memang bukan tempatnya. Itu tempat keluarga para imam yang siap untuk ganti. Mesti diusir. Meskipun datang paling awal diusir. Karena memang aturannya begitu. Nah, kalau misalnya sekarang di masjid itu sudah ada mihrabnya dan syarat imam itu kalau di masjid itu sebenarnya 3. Pertama, imam pemimpin itu dipilih itu harus orang yang memang disenangi oleh kelompok di situ, oleh jamaah di situ, disenangi. Setelah dipilih itu ditetapkan, jadi dikukuhkan, disahkan, ditetapkan, baru diumumkan. Itu 3 persyaratannya. Dipilih, ditetapkan, diumumkan. Ya kalau nggak seperti itu, tidak berhak dia sholat di mihrab masjid itu. Kalau ternyata satu saat nggak ada semua, itu harus mundur sedikit dari mihrab. Tidak boleh terus jujuk lancang masuk ke mihrab itu nggak boleh sih. Mundur sedikit, minimal satu kaki, satu telapak. Jadi sudah tidak di dalam mihrab. Itu aturannya itu seperti itu. Tapi ya banyak diabaikan. Nggak tahu atau memang sengaja dilanggar atau nggak ngerti, nggak tahu. Tapi hukum fikihnya itu seperti itu. Jadi kalau tidak termasuk itu mundur sedikit. Ya namanya wilayah mihrab itu wilayah kursi kencono di kerajaan. Enggak semua orang boleh duduk situ. Di Medan sana ada Istana Maimun, padahal rajanya nggak ada. Rajanya itu sekarang itu masih kecil, tinggalnya di Makassar. Tapi yang namanya kursi ini rojo ini kursi kencono ya. Tahta. Nggak boleh sembarangan terus duduk gitu. Dijaga betul. Karena rajanya itu masih ada loh sekarang ini kecil. Yang besar kakaknya atau siapa itu kan mengalami kecelakaan.
tentara itu yang meninggal itu. Terus ada itu yang masih umur di bawah 10 tahun mungkin, ada di Makassar. Itu yang dianggap ahli warisnya Istana Maimun di Medan. Nah, namanya tahtanya itu dijaga, nggak boleh sembarang orang boleh duduk di situ. Kalau imam ya itu yang dipilih, ditetapkan, diumumkan. Selainnya nggak boleh sembarangan. Dan orang yang ngerti mesti tidak mau menjadi imam di satu daerah kalau dia sebagai tamu, karena tidak layak. Yang berhak itu yang di situ. Dan juga di rumah itu yang paling berhak ya tuan rumahnya. Makanya jadi tuan rumah itu sing iso ngimami loh. Ya ojo merasa enteng, apa jari kiai enggak, kiai itu enggak berhak, masih gurumu itu enggak berhak, yang berhak itu kamu. Jadi imam di rumahmu. Alasan ayo ustadz akbar bahasane males ora gelem ngapal Quran nek iso ngimami terus nonot terus ae. Mestinya usaha, punya motivasi itu, punya semangat itu untuk bisa ngimami. Kan sekali-sekali ngimami gurune kan ya apik. Ngimami ustadz, ngimami kiyaine. Kene Pak Kiai tak ngimami. Lo kan sekalian kiai ini terus karo ndelok wah seneng itu muridnya ya apik berhasil. Ora tau ndelok iki bacaane bener apa enggak. Ngono terus ae. Nah, itu syarat-syarat itu. Nah, terus belum lagi nanti aturan-aturan pemimpin itu bukan, walaupun di itu bukan berarti nggak pernah salah sama sekali. Sebagai manusia dia bisa salah, maka itu orang-orang utama ini kewajiban untuk mengingatkan. Salah satu terjadinya konflik di antara umat Islam itu, di antaranya ya itu karena Ali bin Abi Thalib itu diingatkan oleh Ibnu Abbas tidak begitu diperhatikan. Di antaranya apa? Jangan sampai mencopot Muawiyah. Tetapi Ali mencopot. Sudah diingatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, karena itu Ibnu Abbas mengatakan ya Ali sebagai seorang ahli ilmu, tapi dia bukan ahli politik, kata Ibnu Abbas. Nah, itu menjadi pemicu antara peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Itu pentingnya pengingat. Maka yang di belakang pemimpin itu hanya orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang baik juga. Karena itu dalam imam sholat itu imam juga harus mau diingatkan. Itu diantara yang terjadi. Mengapa pemimpin ini menyeru ke neraka? Ya, memang ini golongan dari pemimpin-pemimpin yang hina karena tidak beriman. Dan kedudukan orang tidak beriman itu menurut Quran itu sebagaimana binatang ternak, binatang melata. Dia lebih rendah daripada binatang ternak. Inna saladawab indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Sungguh binatang makhluk seburu-buru binatang melata pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka tuli, yang tidak mengerti apapun, orang-orang yang tidak berakal. Orang-orang tidak berakal ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna saladawab indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Jadi orang kafir itu kedudukannya sebagaimana binatang melata. Nggak lebih hormat dari biawak, nggak lebih terhormat dari komodo, tidak lebih terhormat dari ular. Kafiran itu. Dan mereka itu tidak berakal di sisi Allah.
dalam pandangan Allah tidak berakal. Dia hanya bermain dengan logikanya aja. Ya, kalau pemimpin yang dipilih itu biawak ya ngajak anak buahnya jadi biawak kabeh to. Kalau pemimpin yang dipilih itu ulo ya kabeh wae didadekno ulo. Nah sudah, maka seruannya adalah seruan ke neraka. Dan yang begitu itu, pemimpin yang begitu tidak akan membawa keadaan pada kehidupan yang setimbang. Padahal prinsip hidup itu kan harus kesetimbangan tadi itu. Karena ketenagaannya setimbang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang telah diberikan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Itu prinsip dasar. Prinsip dasar itu bahagia akhirat. Tetapi untuk bahagia akhirat jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Tidak bisa diabaikan, ngomong hidupnya masih di dunia kok. Mumpung akhirat mengabaikan duniawi ya salah. Tenggelam pada duniawi lupa akhirat juga salah. Prinsip pokok akhirat, tapi akhirat itu dicapai dengan duniawi. Orang infak, beramal, fisabilillah itu akhirat. Tapi yang diberikan itu kan dunia. Lewat pekerjaan dunia. Sholat itu ukhrawi, dimensi akhirat. Tapi untuk sholat kan butuh tempat, butuh pakaian, butuh persyaratan-persyaratan yang memenuhi syarat. Pakaiannya bagus, bersih, itu kan duniawi. Jadi ukhrawi itu dicapai dengan duniawi. Maka terjadi kesetimbangan. Haji itu butuh biaya, itu ukhrawi, tetapi dipenuhi dengan duniawinya. Tanpa itu ya nggak bisa. Karena sesuatu yang wajib, maka alat untuk mendapatkannya, untuk tersapainya maksud itu juga hukumnya wajib. Jadi kalau sholat wajib, butuh pakaian bagus, bersih, tempat suci, maka pengadaan itu juga menjadi wajib. Nah, terus apa yang dianugerahkan itu dalam rangka berbuat baik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Harus diingat-ingat bahwa kita itu banyak memperoleh kebaikan dari Allah. Banyak memperoleh kebaikan dari Allah. Yang kalau dihitung-hitung nggak bisa. Kalau melupakannya gampang. Karena sering mengakui bahwa apa yang diperoleh itu karena kepandaian diri, bukan sebagai pemberian Allah. Dan ini kaitannya, ayat ini kan kaitannya seterusnya dikaitkan dengan korun. Yang memperoleh kebaikan merasa dari kehebatannya sendiri, bukan dari Allah. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pemimpin-pemimpin yang menyeru pada neraka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan kamu berbuat kerusakan. Orang-orang yang menjaga kesetimbangan dengan keimanan, insya Allah akan dapat menerapkan prinsip ini. Prinsip duniawi, prinsip ukhrawi tanpa meninggalkan duniawi, berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan. Lah sotikun dan pasti benar, pasti tepat pilihannya. Nah, kalau tipologinya manusia terhadap kebenaran itu kan memang ini. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, diberikan pada rasul-rasulnya, diwariskan. Kemudian ada umatnya, ada pengikut-pengikutnya. Lalu pengikut atau umatnya itu diantara mereka itu ada yang menganiaya diri, jadi menolak kebenaran yang diberikan. Dia banyak berbuat maksiat, menganiaya diri.
tidak mau berbuat kebaikan. Tapi di antaranya ada yang pertengahan, setengah-setengah. Setengah-setengah. Dan ada yang bersemangat untuk berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ada tipologinya, ada 3 itu. Dan yang tipe terakhir inilah yang suka berbuat berlomba-lomba dalam kebaikan, penuh semangat. Itulah orang-orang yang mendapat karunia yang amat besar dari Allah. Itu surah 35 ayat 32. Karena itu hamba-hamba Allah sebagai pembawa perubahan ini digambarkan nakhlan, dia sebagaimana pohon kurma. Nabi membuat perumpamaan bahwa orang beriman itu sebagaimana pohon kurma. Ini, Rasulullah bersabda, sungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah padaku apa pohon tersebut. Lalu orang menerka-nerka pepohonan wadi. Jadi beberapa pohon yang ada di lembah-lembah di wadi itu disebut. Berkata Abdullah, lalu terbersit dalam diriku, pohon itu adalah pohon kurma, namun aku malu mengungkapkannya. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kami pohon apa itu. Lalu beliau menjawab, ia adalah pohon kurma. Ini yang disebut dalam surah Ibrahim ayat 24. Itu maksudnya adalah penjelasannya ini, pohon kurma. Batangnya kuat, akarnya dalam, cabang rantingnya menjulang, berbuah di semua musim. Tapi pohon ini bisa mati, bisa tetap hidup bagus. Bisa tetap hidup bagus. Dia tetap hidup bagus apa? Kalau mendapat pengairan yang cukup. Ini pohon di padang pasir, tapi kurma itu sangat membutuhkan air. Kurma itu sangat membutuhkan air. Jadi air untuk kurma itu dilep seperti padi itu. Harus nembung, kalau enggak itu enggak bisa berbuah. Orang beriman, orang muslim itu supaya tetap baik, ya butuh air yang banyak. Apa itu? Ya siraman rohani, Quran itu. Dilep. Keadaannya seperti padi. Kurma itu. Perawatannya. Kalau kering nggak bisa berbuah. Dan semakin tua itu akan semakin bagus. Karena orang muslim, orang beriman itu yang semakin tua usianya, semakin banyak mendapat asupan dari firman Allah, dari kalam ilahi, dari Quran, dilep dengan air, itu mesti makin baik. Makin baik. Semua bermanfaat. Mulai daun, serabutnya, akar pohonnya, dan buahnya. Buah yang muda, buah yang tua, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Dan paling tangguh menghadapi angin yang kencang. Karena itu di angka berapa tadi? 56 itu juga kata tasbiru. Bersabar, dia memiliki tingkat kesabaran, kekuatan yang tinggi. Silakan nanti ditelaah sendiri keutamaan pohon kurma itu seperti apa, banyak. Mulai bunganya, gagangnya, buahnya, daunnya, batangnya, akarnya, serabutnya. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Keadaan muslim itu seperti itu. Keadaan orang beriman itu seperti itu. Yang digambarkan alam taro kaifa darbahu masalan kalimatan thayyibatan.
Itu para ulama umumnya mengkaitkannya gambaran itu dengan hadis ini. Sudah dapat profil potretnya seperti apa, tinggal menselaraskannya. Ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan mendekati sampai yang diidealkan. Ini kan gambaran yang diidealkan. Kita bisa mengukur jarak kita itu masih seberapa jauh. Kalau masih jauh, pada waktunya sudah pendek, tetap leha-leha, yo. Waduh, tahu sudah jaraknya masih jauh, waktunya semakin pendek, ya dengan tenaga yang ada, yang maksimal itu diupayakan. Sudah tahu sudah dekati finish kok, masih tetap leha-leha aja, ya ketinggalan terlalu jauh. Karena itu fafiru, perintahnya kan fafiru, bersegera berlari, bukan leha-leha. Itu dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang dimintakan seperti itu. Dan ini saja yang kami sampaikan. Ini belum urean domahnya. Domahnya itu kan 95. 95 itu al-insan, berarti manusia sejati. Kalau belum begitu itu belum manusia. Belum manusia, masih gawat tadi itu. Minimal ya an'am. Ulaika kal an'am. Mereka sebagaimana binatang ternak. Tapi ada yang lebih rendah dari itu, binatang melata. Kalau binatang ternak itu masih berjalan pakai kaki, masih lumayan, kepalanya masih lebih tinggi daripada perut dan pantat. Tapi kalau sudah binatang melata, otak, pantat, perut, ekor sama aja. Di utek di dengkule, di sikile, di dase, ora jelas, podo kabeh, blosor nang tanah. Tapi itu pun namanya ular diawak itu tetap lebih mulia daripada orang kafir. Karena bahasanya itu seburuk-buruk binatang melata. Jadi di antara binatang melata itu ada yang paling buruk, dan ternyata yang paling buruk itu adalah orang kafir. Jadi tidak punya nilai sama sekali. Kalau orang sampai mengangkat orang kafir itu jadi kepala sesuatu, ya, angkat jadi pimpinannya, ya kesalahan besar. Walaupun itu hanya ketua RT, kesalahan besar. Semuanya nanti neraka. Itu pengertian formal maupun non formal. Formal dan non formal. Di pemimpin itu bisa saja secara fungsi tidak melaksanakan kepemimpinan, tetapi secara formal dia akan memegang kendali kepemimpinan. Kalau fungsi pemimpin aja mungkin tidak ada, tapi mereka tetap sebagai pemegang kendali. Itu bedanya fungsi dengan pemegang kendali. Secara administratif tetap akan memberikan pengaruh. Ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.